Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas perihal customer satisfaction. Kita langsung aja. Apa itu customer satisfaction? Nah, di sini ada definisi tentang customer satisfaction menurut Kotler. Apa itu customer satisfaction? Jadi, menurut Kotler, customer satisfaction itu adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jadi, itu yang disebut dengan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Kemudian sekarang kita masuk kepada cara pengukuran kepuasan pelanggan supaya teman-teman tahu customer-nya puas atau tidak. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan survei kepuasan pelanggan. Nah, untuk survei ini caranya bisa dilakukan dengan beberapa hal. Jadi bisa mengirimkan daftar pertanyaan atau menelpon suatu kelompok secara acak, menelpon pelanggan secara acak untuk mengetahui perasaan mereka dari berbagai aspek, untuk mengetahui perasaan mereka dari berbagai aspek kinerja usaha. Itu yang disebut dengan survei kepuasan pelanggan. Nah, kemudian ada juga keluhan dan saran. Keluhan dan saran biasanya seperti ini. Setiap perusahaan yang berpusat pada pelanggan atau customer center biasanya perlu memberikan kesempatan bagi si pelanggan itu untuk menyampaikan keluhan dan sarannya. Pendapatnya untuk sarannya, pendapatnya hanya sekedar untuk mengetahui aja. Jadi boleh harus memberikan kesempatan kepada pelanggannya untuk menyampaikan saran dan pendapat, walaupun hanya sekedar untuk mengetahui kesukaan mereka itu apa sih. Nah, sehingga alur informasi yang diberikan itu akan banyak gagasan gitu, sehingga perusahaan dapat bergerak secara cepat untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu keluhan dan saran. Kemudian ada juga go shopping. Go shopping bukan hantu berbelanja, teman-teman ya. Nah, go shopping di sini adalah membeli bayangan. Jadi metode ini dilaksanakan dengan cara teman-teman itu mempekerjakan beberapa orang go shopper untuk berperan sebagai pembeli kepada kompetitor kita, kepada kompetitor sebagai pelanggan ya, kepada kompetitor kita. Nah, kemudian setelah mereka menjadi go shopper, endingnya adalah mereka akan memberikan laporan tentang kira-kira titik kuat dan kelemahan dari saat mereka berbelanja di situ itu apa. Jadi, apa sih titik kelemahan dan kelebihan dari si pesaing kita itu. Nah, ini yang disebut dengan ghost shopping. Kemudian ada juga lost customer analysis atau analisis pelanggan yang beralih. Nah, analisis pelanggan yang beralih di sini adalah caranya. Seperti apa sih caranya? Caranya teman-teman atau perusahaan itu bisa menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli ini. Kan kadang-kala kita misalkan punya database customer kita, terus dalam rentan waktu tertentu kok pelanggan kita tidak berbelanja lagi ya, tidak membeli produk kita, itu caranya boleh dengan teman-teman menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah berpindah kepada pemasok yang lain, berpindah pemasok. Nah, sehingga ini akan berdampak perusahaan
dapat mengambil kebijakan perbaikan dan penyempurnaan untuk kedepannya. Kita mengetahui nih setelah kita menghubungi, misalkan kira-kira apa penyebabnya customer kita itu berhenti atau malah beralih ke pemasok lain. Nah itu kita dampaknya apa? Kita dapat mengambil sebuah kebijakan perbaikan untuk yang akan datang. Itu yang disebut dengan loss customer analysis. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mendorong kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas produk di sini adalah pelanggan itu akan merasa sangat puas setelah membeli produk yang mereka beli gitu ya, yang memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi si pelanggan akan merasa puas setelah membeli produk yang memiliki kualitas yang sangat baik. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor harga. Nah, normal ya kalau perihal harga, biasanya harga murah merupakan sumber kepuasan tertentu bagi seorang pelanggan. Akan tetapi faktor harga bukan menjadi jaminan suatu produk itu berkualitas yang baik ya, tetapi cenderung tetap yang nama si pelanggan itu dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri jika mendapatkan harga yang murah. Itu harga. Kemudian emotional factor. Nah, emosional di sini adalah ada yang disebut dengan kepuasan itu bukan hanya sekedar kualitas produk saja, tapi harga diri, nilai sosial. Misalkan begini, nilai sosial yang menjadikan pelanggan itu akan merasa puas terhadap merek produk tertentu. Jadi bukan hanya sekedar dilihat dari kualitas, tapi kadang ada pelanggan itu yang dia akan merasa harga dirinya itu lebih tinggi jika dia menggunakan merek tertentu. Itu yang disebut dengan emotional. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan kemudahan mendapatkan produk atau jasa. Kemudahan di sini berarti salah satunya adalah kenyamanan. Ya. Kenyamanan dan efisien dalam mendapatkan suatu produk atau jasa memberikan nilai tersendiri bagi kepuasan si pelanggan. Itu yang disebutkan kemudahan mendapatkan produk dan jasa ya. Jadi ada kenyamanan, efisien dalam mendapatkan suatu produk dan jasa. Baik, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada menurut faktor-faktor ya. Nah, faktor-faktor dalam menentukan tingkat kepuasan. Ada yang kualitas produk. Nah, kualitas produk di sini sebetulnya hampir sama dengan yang tadi ya untuk kualitas produk. Jadi pelanggan itu akan merasa puas jika hasil evaluasi mereka mengatakan bahwa produk yang dikonsumsinya sangat berkualitas. Itu kualitas produk. Kualitas layanan. Nah, pelanggan itu akan merasa puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang super luar biasa baik. Itu kualitas pelayanan. Faktor emosional. Nah, faktor emosional di sini adalah pelanggan akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa orang lain itu akan kagum terhadap dia, terhadap si pelanggan tersebut jika si pelanggan tersebut menggunakan merek tertentu. Nah, itu faktor emosional. Kemudian harga. Nah, produk yang memiliki kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah itu pun akan memberikan dampak kepuasan pelanggan. Kemudian ada juga biaya dan kemudahan mendapat produk atau jasa. Sama dengan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada juga menurut Nasution ada 4 faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan.
Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi harga pelanggan. Oke, ada kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Ketika pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen, termasuk produk atau jasa. Terus faktor yang kedua itu adalah faktor masa lalu. Ketika mengkonsumsi produk dari suatu perusahaan maupun pesaing-pesaingnya, pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Dan faktor yang terakhir yang mempengaruhi harapan pelanggan adalah komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi si pelanggan. Itu menurut Nasution, faktor yang mempengaruhi harapan si pelanggan. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan menurut Vietnam. Nah, yang pertama adalah ada word of mouth communication. Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya. Ini merupakan faktor potensial yang menentukan ekspektasi pelanggan. Ini faktor potensial yang sangat akan mempengaruhi yang menentukan ekspektasi pelanggan. Contohnya, seorang pelanggan memiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang sangat tinggi berdasarkan rekomendasi dari teman-temannya. Misalkan itu yang contohnya. Kemudian yang kedua ada juga personal needs. Nah, ini ekspektasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu dan kebutuhan si pribadi. Nah, ini personal needs. Kemudian ada juga external communication. Ya, ada external communication dan ada juga di sini past experience. Kalau past experience berarti pengalaman masa lalu dalam memberikan pelayanan dapat mempengaruhi ekspektasi pelanggan. Jadi, pelayanan masa lalu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan itu akan mempengaruhi ekspektasi pelanggan. Itu past experience. Tetapi catatannya ya teman-teman ya, untuk yang faktor di sini, baik buruknya pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan itu akan mempengaruhi tingkat kepuasan itu sendiri, ya, akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan itu sendiri. Itu catatannya. Kemudian kita masuk kepada indikator kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan di sini menurut Irawan itu ternyata ada 4. Yang pertama adalah perasaan puas. Perasaan puas di sini berarti ada ungkapan perasaan puas dan tidak puas atau tidak puas dari pelanggan saat menerima pelayanan yang baik atas produk yang sudah dibelinya gitu ya. Pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas dari perusahaan itu. Nah, ini perasaan puas. Kemudian di sini ada juga yang kedua adalah terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk. Berarti di sini pelanggan setelah membeli produk sesuai atau tidaknya kualitas produk atau jasa pasca pembelian suatu produk dengan harapan, nah di sini ya, dengan harapan yang diinginkan sesuai dengan yang diinginkan oleh si pelanggan. Ini terpenuhinya harapan. Nah, kemudian ada juga di sini selalu membeli produk, berarti dia menjadi pelanggan yang loyal. Jadi selalu membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian indikator kalau si pelanggan itu puas yang pastinya ya, dia akan merekomendasikan kepada orang lain, baik itu kepada keluarga terdekat, kepada teman-temannya, kepada relasinya dan seterusnya. Itu indikator yang menunjukkan bahwa si
customer itu puas dengan pelayanan yang sudah kita berikan. Nah, ini ada beberapa ya tadi indikator kepuasan pelanggan. Kemudian di sini menurut Kotler, nah kalau menurut Kotler ada 3 indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah sistem penanganan keluhan dan saran, itu hampir mirip dengan yang di atas tadi. Kemudian ada juga sistem survei reputasi perusahaan. Nah, caranya untuk survei reputasi perusahaan itu bisa dengan berbagai cara, berbagai media. Misalkan bisa menggunakan telepon, bisa juga wawancara, atau misalkan bisa observasi langsung ke lapangan. Itu caranya untuk sistem survei reputasi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah sistem analisis konsumen. Nah, analisis konsumen di sini berarti perusahaan itu harus tahu pelanggannya yang telah melakukan transaksi dan tiba-tiba misalkan berhenti membeli produk kita. Nah, agar diketahui penyebabnya itu apa penyebab customer itu berhenti atau pelanggan itu berhenti membeli produk yang kita tawarkan. Nah, itu yang disebut dengan sistem analisis konsumen. Jadi kita mencari tahu nih penyebabnya apa, ya, itu sistem analisis konsumen. Baik, kemudian nah kita coba bahas sedikit tentang kualitas pelayanan atau service quality ya. Menurut Ciptono menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah fungsi harapan pelanggan pada pra pembelian, pada proses penyediaan kualitas yang diterima, dan pada kualitas output yang diterima. Sedangkan menurut si Bittner yang disebut dengan kualitas sebuah pelayanan itu adalah seberapa jauh sih perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ini yang paling mudah ya. Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh sih perbedaan antara harapan dan kenyataan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Itu kualitas pelayanan. Oke, baik. Kemudian di sini ada ukuran nih. Ya, di sini ada ukuran kualitas pelayanan. Nah, di sini ukuran kualitas pelayanan. Yang pertama adalah tangible. Tangible di sini berarti bukti fisik. Bukti fisik di sini adalah apa? Fasilitas fisik, sarana prasarana, misalnya itu tangible, jadi bukti fisiknya. Itu salah satu ukuran kualitas. Dicapai melalui kualitas pelayanan dengan ukurannya tangible. Kemudian yang kedua adalah ada reliability. Reliability di sini berarti kehandalan. Kehandalan di sini yang ini yang nomor 2. Kehandalan di sini berarti kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera akurat, dengan secara akurat dan memuaskan. Jadi saya ulangi, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan secara akurat dan memuaskan, ya, dengan segera mungkin. Kemudian ada juga responsiveness. Nah, responsiveness di sini berarti ketanggapan. Ketanggapan itu apa? Nah, ketanggapan di sini berarti adanya kemampuan untuk membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan cepat. Ada juga di sini assurance atau jaminan, mencakup pengetahuan tentang keramah-tamahan si penjual ya, si personil, kemampuan mereka untuk dapat dipercaya sama pelanggan, dapat diyakini oleh pelanggan, misalkan itu assurance. Kemudian ada juga empati. Nah, empati di sini berarti adanya kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, peduli kepada pelanggan, berusaha untuk mengetahui, yang empati ya, berusaha untuk mengetahui dan mengerti kira-kira kebutuhan pelanggan kita itu apa aja secara individual. Itu yang disebut dengan empati. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, ini hanya perbedaan pendapat menurut Suryani. Cuma poin-poinnya tetap sama: tangible, reliability, responsiveness, empati, dan assurance ya. Baik, ketidakpuasan pada pelanggan muncul dari perasaan tidak nyaman.
dan protes dari pelanggan terus berlanjut dari perusahaan tidak bisa mengerti. Oke, terima kasih. Sekian untuk penjelasan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi